Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah. Sekarang ini saya berada di Jalan Raya Lembang yang akan menuju ke gerbang pintu masuk Gunung Tangkuban Parahu. Dalam perjalanan menuju kawasan wisata Gunung Tangkuban Parahu ini, izinkan kami sejenak mengajak sahabat semua untuk merenung dan membahas tentang fenomena yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang orang-orang toksik, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe-nya ya sahabat, dan tulis juga di kolom komentar kalau ada penyampaian saya yang kurang tepat, tidak baik, salah, keliru, mohon dikoreksi dengan baik. Semoga yang menyimak video ini senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan rezeki yang cukup, halal dan barokah. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah kita semua pernah mengalami merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena seseorang? Setiap kali bertemu dia, hati jadi sempit, pikiran jadi gelisah, bahkan ibadah terasa berat. Jika itu yang kamu rasakan, bisa jadi kamu sedang berada di dekat orang yang membawa pengaruh buruk atau yang sering kita sebut hari ini sebagai toxic person. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Jika kita dekat dengan orang baik, kita akan ikut harum. Namun, jika kita dekat dengan orang buruk, kita pun bisa ikut terkena dampaknya. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang toksik menurut pandangan Islam? Mari kita renungkan bersama. Pertama, lisannya menyakiti, suka merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang muslim atau seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang toksik sering menghina, menyindir, merendahkan, kadang dibungkus candaan, tapi melukai. Padahal dalam Islam, menjaga lisan adalah tanda keimanan. Jika seseorang ringan lisannya, menyakiti, itu tanda hati yang perlu diperbaiki. Yang kedua, suka gibah dan membuka aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Orang toksik sering merasa dekat dengan kita dengan cara membicarakan keburukan orang lain, padahal itu bukan tanda kedekatan, tapi itu tanda penyakit hati. Hari ini dia membicarakan orang lain di depan kita. Bisa jadi besok hari dia membicarakan kita di depan orang lain. Yang ketiga, sering iri dan tidak suka melihat orang lain bahagia atau senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang toksik sulit melihat orang lain senang. Ciri-cirinya adalah tidak tulus memberi selamat, suka meremehkan pencapaian orang lain, bahkan berharap orang lain gagal. Hati-hati, karena hasad bukan hanya merusak orang lain, tapi menghancurkan diri sendiri. Yang keempat, mengajak kepada keburukan dan menjauhkan diri dari kebaikan. Allah berfirman,
Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Lingkungan yang baik akan mendekatkan kita kepada Allah. Sebaliknya, orang toksik sering mengajak lalai, menormalisasi dosa, bahkan mengejek orang lain yang ingin berubah menjadi lebih baik. Jika seseorang membuat kita jauh dari Allah, maka dia bukan teman yang baik untuk akhirat kita. Yang kelima, tidak jujur, suka memanipulasi dan memutarbalikkan fakta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata, ia berdusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang toksik sering memutarbalikkan cerita, menyalahkan orang lain, bermain perasaan, sehingga kita jadi ragu pada diri sendiri, bahkan merasa bersalah tanpa sebab. Islam sangat menekankan kejujuran karena kebohongan adalah pintu dari banyak kerusakan. Yang keenam, egois hanya datang saat butuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang toksik datang saat butuh, menghilang saat kita susah. Hubungan seperti ini tidak sehat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kepedulian dan ukhuwah. Yang ketujuh, membawa energi negatif dan menjauhkan diri dari ketenangan hati. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jika setelah bertemu seseorang hati gelisah, pikiran kacau, semangat ibadah menurun, maka itu tanda kita perlu menjaga jarak, karena seorang muslim seharusnya membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Sahabatku, Islam tidak mengajarkan kita untuk membenci seseorang, namun Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari pengaruh buruk. Menjaga jarak dari orang toksik bukan berarti memutus silaturahmi, tapi menjaga hati agar tetap sehat dan iman tetap kuat. Ingatlah, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka pilihlah, apakah kita ingin bersama orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita darinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, mempertemukan kita dengan orang-orang saleh, dan menjauhkan kita dari lingkungan yang merusak iman. Amin ya robbal alamin. Sahabat, jika video ini bermanfaat, yuk bagikan kepada orang-orang yang kita sayangi, karena bisa jadi mereka juga sedang berjuang menghadapi lingkungan yang toksik. Dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati kamu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.